Bounty Shanks, di dalam kata Shanks terdapat, si, ya, ku, Kaido memiliki 100 binatang buas dalam dirinya. Hia, ku, Ju, Big Mom adalah seorang ibu. Ibu dalam bahasa Jepang adalah haha. Shirohige, ada Shiro di dalamnya, seperti di baju putih, si, ro, hige, dan Roger, jika dieja menjadi, ro, ji, ya. Jika kita mengikuti pola ini dan pola bounty Luffy sejauh ini, saya akan memprediksi bahwa bounty terakhir Luffy adalah bounty Luffy akan melampaui Roger di akhir cerita One Piece, dan saya akan membuktikannya pada kalian. Dengan rumus perhitungan matematika, bounty sebenarnya memiliki beberapa tujuan. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, biar saya makin semangat ngontennya. Oke, terima kasih. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan cara kerja bounty di One Piece. Prediksi pribadi saya untuk bounty akhir topi jerami, dan di akhir video ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana bounty Luffy telah membantu membuat One Piece menjadi hebat. Seperti sampai saat ini, bounty sebenarnya adalah sistem yang cukup cerdas. Begini, bayangkan sebuah pemerintahan yang memiliki masalah dalam skala besar, masalah yang begitu besar dan umum, sehingga pemerintah sendiri tidak dapat menanganinya, jadi mereka menawarkan uang kepada siapa saja yang mau membantu. Jadi yang diburu bisa berupa orang, atau hewan, atau apapun, dan si pemburu bisa mendapatkan uang dengan mencari, menangkap, atau membunuh. Singkatnya, masalah yang dihadapi pemerintah adalah bajak laut, karena semua bajak laut itu jahat, dan bukan karena mereka mengacaukan seluruh dunia, walaupun, sebenarnya ada juga bounty untuk pasukan revolusioner. Di One Piece, mendapatkan harga bounty atau tidak, bukan ditentukan oleh seberapa berbahayanya orang tersebut, dalam tanda kutip, terhadap orang-orang di sekitarnya, melainkan, seberapa berbahayanya orang tersebut, terhadap aturan dari pemerintahan dunia itu sendiri. Saya pikir, kesalahpahaman yang dilakukan beberapa orang, bukan Anda, tetapi beberapa orang, terhadap sistem bounty, sebagai sistem untuk penskalaan kekuatan. Dengan kata lain, semakin tinggi harga bounty, semakin kuat orang tersebut. Itu keliru. Maaf, tentu saja kekuasaan memainkan peran, saya tidak menyangkal itu. Logikanya, dengan menjadi kuat, Anda berpotensi menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan bajak laut sendiri mengharapkan tingkat kekuatan tertentu dari seseorang, dengan imbalan tinggi. Namun, fakta bahwa Dragon adalah orang yang paling dicari di dunia, adalah karena dia orang yang kuat, yang secara aktif bekerja untuk meruntuhkan tatanan dunia, bukan karena dia lebih kuat dari Kaido, ataupun Shirohige, mungkin. Demikian pula sebelum time skip, bounty Eustace Kid lebih tinggi daripada bounty Luffy. Karena Kid berkeliling dunia untuk membunuh dan menjarah, tidak seperti Luffy yang kebanyakan hanya nongkrong dan berteman, kemanapun dia pergi. Oda sebenarnya mengkonfirmasi hal ini di SBS, dia juga mengatakan, bahwa di dalam kru, bounty kapten selalu lebih tinggi dari anggota kru, walaupun perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Ada beberapa hal menarik untuk sistem bounty. Mendapatkan harga bounty pertama pada dasarnya, berarti orang tersebut secara resmi dianggap penjahat di mata pemerintah dunia. Saya pikir, kita cenderung sering melupakan hal ini. Tetapi yang tertulis di poster-poster bounty mengatakan, hidup atau mati. Setelah mendapatkan harga bounty, siapapun itu dapat memburu, menembak, membunuh, dan itu sepenuhnya legal. Seperti yang dialami oleh Nico Robin, yang mempunyai harga bounty sejak ia masih kecil, karena dia satu-satunya yang selamat dari insiden Buster Call di Ohara saat itu, seorang gadis kecil, tanpa hak asasi manusia. Jika Anda bisa menyebutnya hak asasi manusia, apa yang pemerintah dunia pura-pura lindungi? Dan tentunya sebentar lagi kita akan melihat bounty terakhir Robin di dalam cerita. Poster hadiah itu sendiri dapat ditemukan di bar, tempat umum, dan bangunan rumah warga. Poster-poster itu bertujuan untuk memperingatkan warga biasa tentang penjahat berbahaya, untuk mencegahnya memasuki kota, dan pada saat yang sama memberi insentif kepada pemburu hadiah. Seperti Zoro dulu, dia mengejar orang yang wajahnya terpampang di poster bounty dan mendapatkan imbalan dengan menyerahkan mereka, hidup atau mati. Meskipun dia tidak pernah membahasnya,
Saya yakin Oda mendapat inspirasi untuk sistem bounty ini dari kecintaannya pada dunia barat, bounty hunter bajak laut dunia nyata, serta gambar buronan, penjahat di kantor polisi Jepang. Namun meskipun hadiah seharusnya menjadi sesuatu yang positif dan mencegah orang jahat melakukan hal-hal buruk, di dunia One Piece, di mana pemerintah sama korup, munafik, dan tidak adilnya, bajak laut sebenarnya sangat bangga dengan harga kepala mereka sendiri. Ini semacam bukti prestasi, di mana mereka mendapatkan nilai bajak laut mereka di akhir tahun. Meski digambarkan dengan cara yang lucu, seperti yang Anda tahu One Piece memiliki subton yang gelap, dan fakta bahwa ada begitu banyak bajak laut di dunia ini, bermasyarakat dan berkelompok, mereka seolah-olah menunjukkan kepada kita, betapa rusaknya sistem di dunia ini sebenarnya, banyak orang yang hanya menjadi bajak laut, karena di seluruh dunia orang hidup dalam keputusasaan, perang, dan kesulitan. Sedangkan orang kaya dan berkuasa, asik bermain dewa-dewaan. Namun sekarang saya ingin memberikan prediksi pribadi saya untuk harga bounty dari kru topi jerami. Untuk bounty terbesar, sejauh ini tentu saja milik Raja Bajak Laut itu sendiri. Itu sekitar 8 triliun rupiah, yang merupakan uang yang banyak, tetapi cukup untuk melenyapkan nyawa Anda, melawan salah satu orang terkuat di dunia. Oke, saat ini kita sudah tahu harga bounty untuk semua Yonko, dan juga sebagian besar komandan Yonko. Ini sudah memberi kita rentang yang cukup bagus. Kemana arahnya? Sampai saat ini, dua orang yang saya ingin tahu sekali harga bounty-nya adalah Monkey D. Dragon dan Rocks di Sebek. Seberapa besar hadiah di kepala penjahat yang paling dicari, yang berencana untuk menggulingkan pemerintah dunia, dan berapa banyak untuk Rocks, sang kapten bajak laut paling terkenal? Saya pribadi menebak bahwa hanya akan ada satu pembaruan bounty terakhir setelah Wano. Kru topi jerami akan membebaskan tanah samurai, bertarung melawan dua Yonko, dan mereka akan keluar dari Wano sebagai kru Yonko itu sendiri, artinya Monkey D. Luffy akan menjadi Yonko setelah Wano. Segala sesuatu yang melewati time skip telah mengarah pada momen ini, jadi tentu saja kita membutuhkan bounty baru. Roger yang karir bajak lautnya melejit karena menemukan One Piece, dan mempelajari sejarah yang sebenarnya, saya rasa Luffy dan kawan-kawan tidak akan mendapatkan peningkatan lagi setelah mencapai Laugh Tale. Lagi pula, Roger terlalu dini dan harus mempersiapkan generasi berikutnya. Sementara itu Luffy adalah orang yang benar-benar akan menggulingkan sistem pemerintahan saat ini, dan membuat dunia yang lebih baik untuk ditinggali semua orang. Dengan perang besar di akhir cerita, saya rasa tidak akan ada waktu bagi pemerintah untuk membuat poster bounty baru, dan setelah itu pemerintah tidak akan ada lagi, alias sudah digulingkan. Dan bagi Luffy, harga bounty sebenarnya adalah bagian dari penceritaan Oda. Yang pertama adalah Chopper. Saya pikir itu hanya candaannya Oda dengan memberikan nilai bounty Chopper yang sangat rendah. Namun pada saat yang sama, dia layak mendapatkan pengakuan. Itu membuatnya cukup menarik. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah, jika Chopper mendapat dua bounty sekaligus, bukan satu. Satu yang normal, super rendah, dan satu lagi untuk bentuk monsternya, yang bisa kita tempatkan di kisaran 300 juta berry, nilai bounty yang pernah dimiliki Luffy sebelumnya. Tetapi masih yang terendah di kru, dan kemungkinan harga bounty untuk semua anggota kru topi jerami akan melewati angka 300 juta berry. Selanjutnya Nami, sebagai navigator Raja Bajak Laut, Nami akan mendapatkan dorongan yang kuat untuk nilai bounty terakhirnya, dengan memberinya hingga 400 juta berry, akan masuk akal. Tempat berikutnya sedikit lebih sulit, karena semua anggota kru menjadi sangat kuat dari sini. Brook adalah salah satu karakter favorit saya, dan saya percaya dia sangat diremehkan dalam banyak hal. Bisa kita bayangkan betapa berbahayanya dia, jika buah iblisnya sudah awakening. Tetapi kelihatannya nilai bounty Brook tidak akan jauh dari Nami, 420 juta berry, tampaknya jumlah yang masuk akal. Sekarang, meskipun Franky berulang kali membuktikan kepada kita betapa kuatnya dia, dan mungkin masih memiliki rencana terkait Pluton, dia adalah salah satu kru topi jerami yang mendapat sedikit pengakuan dari pemerintah, memberinya nilai bounty 490 juta berry, tampak wajar. Kandidat kita berikutnya adalah Usopp. Usopp mendapatkan nilai 200 juta berry di Dressrosa.
Tetapi seperti yang kita semua tahu, dia semakin memenuhi cita-citanya untuk menjadi kesatria laut yang pemberani. Dan karena Usopp sepertinya mengikuti angka bulat, mirip dengan Luffy, dari 30 juta berry menjadi 200 juta berry, dan 500 juta berry akan menjadi nilai yang sempurna untuk Usopp setelah Wano, lebih dari 2 kali lipat dari nilai bounty-nya saat ini. Sekarang kita masuk ke wilayah yang cukup menarik. Saya akan menempatkan Jinbei di sini. Dia adalah mantan panglima perang dari ras manusia ikan yang sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk mengungguli Sanji dan Zoro. Namun, Jinbei mungkin sangat dekat dengan angka 1 miliar berry. Dia memulai debut bounty-nya dari 76 juta berry, menjadi 250 juta berry, kemudian 438 juta berry, yang mencakup semua angka, kecuali angka 1 dan 9. Zoro dan Sanji, bahkan Oda mengolok-olok bounty di antara keduanya. Meskipun demikian, peran Zoro di kru sedikit lebih berpusat di sekitar area pertempuran, sementara Sanji, selain menjadi koki dan tukang mesum, Sanji siap bertarung melindungi Nami dan Robin, kapanpun dan dimanapun, dan keduanya sudah berhasil mengalahkan King dan Queen, yang memungkinkan mereka akan mendapatkan nilai bounty yang lebih tinggi dari King dan Queen. Zoro dan Sanji akan menjadi komandan Yonko di kru Mugiwara Pirates. Nilai bounty keduanya akan melewati 1 miliar berry, dengan selisih angka cuma sedikit. Seperti biasa, Eiichiro Oda akan membuat jokes-jokes yang cukup menarik tentang nilai bounty mereka berdua. Saya memprediksi, Zoro akan melampaui bounty Luffy saat ini, yaitu 1,5 miliar berry, dan ditambah 90 juta berry untuk 9 gaya pedang Ashura. Jadi total nilai bounty Zoro berikutnya adalah 1 miliar 590 juta berry. Sementara Sanji, kita bisa melihatnya di sekitaran nilai 1,3 miliar berry, ditambah mungkin sekitar 66 juta berry, untuk warisan Germa, jadi total nilai bounty Sanji berikutnya adalah 1 miliar 366 juta berry. Sebelum kita lanjut ke nilai bounty Luffy, masih ada satu kru topi jerami yang belum kita tentukan nilai bounty-nya. Saya tidak tahu apakah Eiichiro Oda melihat ini dengan cara yang sama seperti saya, tetapi saya pribadi ingin melihat nilai bounty Robin melampaui Zoro dan Sanji, bukan karena kekuatannya, tetapi karena siapa sebenarnya seorang Nico Robin. Kita sudah tahu bahwa Yonko-Yonko lain, lebih tepatnya Kaido dan Big Mom, menginginkan Robin karena pengetahuannya, begitu juga dengan CP0. Setelah Wano selesai, begitu Luffy mengalihkan pandangannya ke Laugh Tale, Robin akan menjadi kunci atas segalanya, dan pemerintah dunia mengetahui hal ini, dan akan mencoba menghentikannya dengan cara apapun. Jadi saya ingin Robin tidak hanya sekedar untuk dicari atau dikejar, tetapi untuk mendapatkan rasa hormat terhadapnya, dengan nilai bounty 2 miliar berry, menjadikannya wanita paling dicari di dunia setelah kekalahan Big Mom. Sekarang akhirnya giliran Luffy, dan harus diakui sampai sekarang, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kru topi jerami yang lain. Namun bagi Luffy, bounty selalu memainkan peran penting, yang memudahkan saya untuk memprediksi bounty terakhirnya. Untuk itu kita harus membandingkan jumlah bounty Luffy dengan musuh-musuh yang telah dia kalahkan, dan kita diperlihatkan bagaimana sistem bounty terus mendorong kenaikan kekuatan unik Luffy kepada kita. Oke, mari kita mulai dari East Blue. Bounty pertama Luffy adalah 30 juta berry, setelah mengalahkan Buggy dengan bounty 15 juta berry, Kapten Kuro atau Kuroador, dengan bounty 16 juta berry, Don Krieg dengan bounty 17 juta berry, dan Arlong dengan nilai bounty 20 juta berry. Itu 150% dari nilai bounty Arlong, dan bounty Luffy akan terus melebihi musuhnya pada tingkat selanjutnya. Luffy dihadirkan sebagai orang terkuat di East Blue. Cara yang tepat untuk menempatkannya sebagai protagonis dan ancaman nyata bagi pemerintah dunia. Peningkatan selanjutnya saat di Alabasta, yang sebenarnya hampir mirip dengan Wano. Keduanya adalah saga besar, yang mengarah ke pertarungan dengan salah satu orang paling kuat di bagian Grand Line ini, Crocodile sang panglima perang dan Kaido sang Yonko. Keduanya memiliki nilai bounty jauh melebihi Luffy, dan tampak tak terkalahkan pada awalnya, pengguna logia Crocodile, dan makhluk terkuat Kaido. Sebelumnya Luffy menghadapi Mihawk dan Big Mom, tapi itu pertarungan yang tidak benar-benar serius. Setelah mengalahkan Crocodile, dengan bounty yang dibekukan sebesar 81 juta berry, Luffy mendapatkan bounty 100 juta berry, lebih dari 120% dari lawannya, menjadikan dirinya sebagai seseorang yang bisa berkecimpung di level panglima perang.
sama seperti sekarang, Luffy akan mampu bersaing di level Yonko saat ini di Wano. Enies Lobby sedikit berbeda. Di sini adalah tentang ancaman yang ditimbulkannya terhadap pemerintah dunia, dan bukan kekuatan. Musuh Luffy saat itu tidak memiliki nilai bounty, karena lawannya saat itu adalah Rob Lucci, di mana Rob Lucci adalah utusan pemerintah CP9. Luffy mendapatkan nilai bounty 3 kali lipat, menjadi 300 juta setelah menyatakan perang terhadap pemerintah saat itu. Di Thriller Bark setelah mengalahkan Moria, kemudian menerobos masuk ke penjara super ketat, Impel Down, dan berpartisipasi dalam perang di Marineford. Setelah semua itu, nilai bounty Luffy hanya meningkat menjadi 400 juta berry. Kalian mungkin juga merasa itu terlalu rendah, namun itu menunjukkan kepada kita bagaimana Oda menggunakan nilai bounty untuk menggambarkan perkembangan Luffy. Ini adalah kekalahan terbesar Luffy dalam cerita sejauh ini. Tidak bisa menyelamatkan krunya saat melawan Bartolomeo Kuma, dan menyelamatkan saudaranya S dari eksekusi Angkatan Laut. Sekali lagi, itu adalah 125% dari bounty Moria, yang mencapai 320 juta berry. Dressrosa memberi Luffy 100 juta lagi, membuatnya meningkat menjadi 500 juta berry, itu 166% dari bounty Caesar Clown, dan 150% dari bounty milik Dovi. Itu adalah pertarungan yang sulit, tetapi kedua pertarungan itu semata-mata dipersiapkan Oda, hanya untuk Wano dan mengalahkan Yonko. Jadi menjatuhkan panglima perang lain tidak sepenting sebelum time skip, bahkan jika itu adalah Dovi. Yang paling terasa adalah, pada saat di Whole Cake Island, peningkatan terakhir Luffy sejauh ini. Sekarang, bermain di level Komandan Yonko, Luffy melampaui Cracker dan Katakuri, melipat gandakan nilai bounty-nya menjadi 150% dari bounty Katakuri. Bounty baru yang sangat tinggi ini mungkin kurang masuk akal, dari perspektif pemerintah dunia, tetapi sekali lagi sebagai alat penceritaan, hal itu terjadi. Luffy harus melampaui dirinya sendiri, menghadapi versi dirinya yang lebih baik dalam segala hal. Jadi setelah semua ini, makhluk terkuat di dunia kini berdiri di depan Luffy, dengan bounty sebesar 4,6 miliar berry, 3 kali lipat dari bounty Luffy saat ini, persis seperti saat melawan Crocodile. Setelah mengalahkan musuh, Luffy selalu melampaui mereka. Jadi jika kita berasumsi bahwa bounty Luffy meningkat sebesar 333% seperti di Alabasta, itu akan dibulatkan dengan sangat baik menjadi 5 miliar berry. Namun, karena kita berbicara tentang nilai bounty terakhir Luffy dalam cerita, saya pikir dia pasti harus melampaui Roger. Dan Oda menyukai permainan kata-kata, terutama dalam nilai bounty Yonko. Bounty Shanks, di dalam kata Shanks terdapat, si, ya, ku. Kaido memiliki 100 binatang buas dalam dirinya. Hia, ku, ju, Big Mom adalah seorang ibu. Ibu dalam bahasa Jepang adalah, haha, Shirohige, ada Shiro di dalamnya, seperti di baju putih, si, ro, hige, dan Roger, jika dieja menjadi, ro, ji. Ya, jika kita mengikuti pola ini dan pola bounty Luffy sejauh ini, saya akan memprediksi bahwa, bounty terakhir Luffy adalah, 5.656 juta berry. Gomu Gomu, hampir tidak melebihi Roger. Dan berbicara tentang Gomu Gomu no Mi, jika Anda ingin tahu seperti apa bentuk awakening Luffy, kita akan membahasnya dalam video berikutnya. Klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini, dan silahkan di subscribe channel ini, karena kata orang, subscribe itu gratis. Terima kasih.